Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Masuk. Ya udah. Sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda padat dan cair. Sekarang kita buka bukunya ya. Sudah dibuka semua? Sudah. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih benda padat itu? Ada yang tahu? Apa? Siapa yang tahu benda cair? Biasanya kita gunakan sehari-hari loh. Air. Ah, bener. Benda cair itu air ya. Ada yang lain? Air juga, air bermacam-macam. Sirup itu juga benda cair. Sekarang kita lihat buku paketnya ya. Itu ciri-ciri benda. Benda padat, ciri-cirinya apa? Bisa dibaca, Dek? Ciri-ciri benda padat. Contohnya apa benda padat? Itu ada gambarnya di bawah. Nah, misalnya apa? Ini benda padat tidak? Padat. Nah, meja benda padat tidak? Meja ini? Padat. Kursi? Padat. Pintu? Padat. Nah, padat. Sudah tahu contoh-contoh benda padat? Sudah. Ada yang bisa menyebutkan yang selain yang saya sebutkan tadi? Apa contohnya? Yang biasanya kita buat nulis? Apa? Pensil. Pensil itu benda padat tidak? Padat. Nah, pintar. Sekarang kita buka halaman 2 ya. Di situ di ciri-ciri benda padat itu ya, kalian lihat gambarnya kan, pensil dimasukkan di dalam gelas, terus itu berubah bentuknya tidak? Tidak. Tetap kayak pensil ya, panjang, Ya. tetap kayak pensil. Terus pensilnya kalau dimasukkan di dalam mangkok, Tetap. tetap atau berubah? Tetap. Tetap ya. Yes. Tetap utuh bentuknya pensil. Jadi kesimpulannya kalau benda padat kita pindah ke tempat yang lain bentuknya akan tetap sama. Kalau penggaris kita taruh di dalam gelas bentuknya gimana? Penggaris. Tetap kayak penggaris kan? Nah, itu ya ciri-cirinya. Benda padat itu bersifat keras dan padat. Disimpan di tempat apapun bentuknya akan tetap, nggak akan berubah. Jika benda keras kamu pegang kan keras ya, ditekan juga keras, itu tidak akan mudah patah. Itulah benda padat. Sekarang
kita masuk pada benda cair. Dilihat ya, halaman 2 yang bawah itu ada gambar apa? Gambar apa itu? Air ya, air di dalam galon. Sama satunya? Botol. Iya, botol. Terus sampingnya itu Gelas. air di dalam gelas. Air adalah benda yang memiliki bentuk sesuai dengan tempatnya. Jika air dimasukkan dalam botol, bentuknya akan seperti botol. Pernah nuangkan air dalam botol ke gelas enggak? Pernah. Bentuknya kayak gimana? Seperti gelas. Nah, itu ya. Terus dibuka yang halaman 3. Itu ada gambar gelas ya. Itu tempatnya bentuknya berbeda-beda. Kalau kita masukkan air ke gelas pertama, bentuknya Seperti gelas. seperti gelas yang pertama kan. Ntar airnya dipindah gelas ke yang kedua, tetap juga kan seperti itu. Terus itu ada susu. Susu di botol sama susu yang di gelas, bentuknya gimana? Sama atau berbeda? Sama. Berbeda dong. Kalau susu yang di botol, air susunya berbentuknya seperti botol. Kalau air susunya yang di gelas, bentuknya sama seperti gelas. Itu terus yang di kaleng, bentuknya gimana? Seperti kaleng. Nah, ya di dalam kaleng itu bentuknya ya udah kayak kalengnya. Tuh, aneka tempat berisi susu botol dan gelas dan kaleng. Bentuk susu seperti tempatnya. Bentuk air dan susu seperti tempatnya. Walau dipindah, jumlah air dan susu tetap sama ya, sama seperti tempatnya. Terus ada lagi itu apa? Minyak dan kecap. Minyak dan kecap termasuk benda cair bukan? Cair ya, kalau dipindahkan ke tempat lain pasti akan menyerupai tempat tersebut. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan antara benda padat dan cair? Sudah? Kalau benda padat dipegang, ditekan-tekan akan terasa keras. Kalau benda cair dipindahkan ke satu tempat ke tempat yang lain yang berbeda, benda cair sifatnya akan mengikuti tempatnya. Nah, sekarang udah paham ya? Sekarang Ibu punya tugas pengamatan. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Sekarang berhitung 1 dan 2. Dimulai dari kamu. 1, 2, 1, 2. Ingat-ingat ya. Tadi yang nomor 1 angkat tangan. Nah, sekarang pindah ke depan. Iya, dibawa bukunya. Sekarang yang nomor 2 pindah ke belakang. Sekarang pindah ke belakang. Nah, udah ya. Yang depan namanya kelompok 1, yang belakang namanya kelompok 2. Sekarang Ibu mau kalian secara berkelompok mengerjakan tugas pengamatan ya. Ini buat kelompok 1. Ini kelompok 2. Bangkunya dirubah aja nggak apa-apa. Ini ya, biar enak mengerjakannya. Bisa dirubah. Kerja kelompok. Nah, pinjam sebentar. Ini ada gambarnya, tahu kan? Ada ballpoint, spidol, gelas, ada penggaris. Sebentar ya, Ibu bagikan.
Semuanya pada punya pensil kan ya? Iya. Ini. Sekarang tugas kalian mengamati. Lihat, yang langkah pertama. Masukkanlah ballpoint, penggaris, dan spidol ke dalam gelas. Ayo sekarang dimasukkan. Sama pensil. Sudah? Nah, bagaimanakah keadaan ballpoint, penggaris, dan spidol tersebut? Keadaannya seperti apa ini? Dia berubah atau tidak? Tidak. Nah, sekarang kalian tulis hasil pengamatan yang pertama. Bagaimana benda tersebut dapat berubah sesuai tempatnya atau tidak, atau tetap sama. Kalian tulis di baliknya ya. Sekarang kalian tulis dulu. Ayo ditulis. Kerja kelompok ya, dikerjakan bersama. Ditulis di belakangnya, Dek. Di sini. Gak apa-apa, terserah siapa yang mau nulis. Kamu tak yang nulis. Ayo ditulis. Ditulis ini bendanya tetap sama seperti spidol, pensil, sama penggaris, ataukah berubah bentuknya seperti gelas? Gimana? Nggak berubah kan? Nah, sekarang ditulis benda-bendanya tadi apa? Kasih nomor 1. Benda-bendanya ditulis namanya apa nih? Spidol, Penggaris. ya, ditulis dulu ya. Nomor 1 sudah tahu. Astaga. Ini nomor 1. Kasih nomor 1. Nah, ini apa saja tadi? Yang di sini penggaris, spidol, sama pensil. Itu berubah atau tidak? Berubah? Tidak. Tidak kan? Terus sekarang ditulis benda-bendanya tadi apa aja? Spidol, penggaris, sama pensil. Tulis. Kalau tidak berubah sesuai dengan gelas, ditulis tidak berubah sesuai dengan gelas. Kalau berubah, kalau menurut kalian berubah, tulis berubah ya. Berubah sesuai gelas ataukah tidak? Sudah? Belum? Sudah? Spidol, penggaris, dan pensil ini berubah tidak? Tidak berubah kan? Berarti ditulis tidak berubah. Seperti gelas. Tidak berubah seperti gelas. Sudah ya? Sudah? Ini ditulis berubah atau tidaknya? Tidak berubah kan? Nah, ditulis dilanjutkan tidak berubah seperti gelas atau tempatnya. Sudah ya, yang pengamatan pertama sudah.
Kelompok 1 sudah. Sudah. Sekarang kita lihat pengamatan 2. Masukkan, kan di sini ada air minum ya, yang ada di botol. Bentuknya seperti apa? Yang langkah kedua ya sekarang, masukkan sedikit air ke dalam botol. Sudah ya, sudah terisi air ya. Ini bentuknya seperti apa? Botol kan, airnya berbentuk seperti botol. Terus lalu tuangkan air ke dalam gelas. Sekarang kalian tuangkan airnya ke dalam gelas. Lembar pengamatannya awas ya, nanti ketumpahan. Nah, udah dikit aja nggak apa-apa. Bagaimana keadaan airnya yang ada di dalam gelas? Bentuknya seperti gelas. Apakah ada perubahan dari botol, dari air dalam botol ke dalam air yang ada di gelas? Ada perubahan nggak? Ada. Ada perubahan nggak? Ayo. Apa perubahannya? Perubahannya tempatnya, karena tempatnya berbeda, bentuknya juga berbeda. Nah, sekarang kalian tuliskan hasil pengamatannya. Nomor 2. Ini dituliskan air yang ada di dalam botol bentuknya seperti botol. Terus ini menurut kalian bentuknya seperti dan air ada di dalam gelas. Bentuknya seperti apa nih? Nah, kelompok 2 bisa. Nah, sudah semua? Sudah ya. Sekarang Ibu mau perwakilan dari kelompoknya maju membacakan hasil pengamatannya. Atau semua aja deh, nggak apa-apa semua. Ayo maju. Maju. Kelompok 1 dulu ya, maju. Beri tepuk tangan dong. Dibacakan yang nomor 1. Spidol pengapis pensil tidak berubah di gelas atau di tempatnya. Nah, sekarang yang nomor 2 dibaca. Air yang ada di botol dan Air yang ada di dalam gelas. Nah, sekarang beri tepuk tangan dulu. Sekarang yang kelompok 2. Yang nomor 1. Spidol penggaris pensil. Yang keras. Spidol penggaris pensil Tidak. tidak berubah seperti gelas. Nah, kamu buat yang baca yang nomor 2. Air yang di dalam botol juga seperti botol.
dan air di dalam gelas bentuknya nya seperti gelas. Nah, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2 kembali. Sudah ya. Terus, nah, kesimpulan dari pengamatan ini apa? Yang nomor 1 ya, langkah pertama. Apa? Pensil penggaris dan spidolnya tadi berubah tempat atau tidak? Tidak. Karena dia adalah benda padat. Kalau langkah keduanya, airnya dipindah ke dalam gelas, berubah tidak bentuknya? Nah, karena air adalah benda Cair. Nah, benda cair. Sudah pintar semua ya. Nah, sekarang kita Ibu mau tanya. Agustin. Nah, sebutkan contoh benda padat satu aja. Penggaris. Nah, penggaris. Terus keke. Benda padat. Pensil. Pensil. Terus Audia. Penggaris. Selain penggaris, pulpen. Pintar. Putra. Kursi. Kursi termasuk benda padat juga. Dava. Meja. Terus Ardi. Jendela. Jendela juga benda padat loh. Terus kalau benda cair, ayo apa aja? Tadi yang dipukul Air. air. Terus kecap, sirup juga, terus minyak. Nah, sekarang dirapikan semuanya ya buku-bukunya. Sekarang dirapikan dulu buku-bukunya. Sudah rapi semua? Nah, pelajaran hari ini kita tutup ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya tidak? Tidak, sudah paham ya? Sudah pintar semua. Sekarang sebelum pulang kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kalau pulang hati-hati di jalan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.